Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua kabarnya baik pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita bersama-sama dulu membaca doa. Ibu tunjuk satu orang untuk memimpin doa ya. Ayo Wirdas, silakan maju ke depan. Duduk rapi. Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni faman Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kami pemahaman yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Wirdas. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Sebelum kita menyanyi, Ibu harap anak-anak bisa berdiri. Siap? Siap. Ya, baik anak-anak silakan duduk kembali. Ya, sekarang Ibu akan absen ya, dengarkan masing-masing namanya. Ahmad Pait, Askana Talita, Isatul Wirdas, Muhammad Arda Oktavian, Muhammad As-Siddiq, Muhammad Adam, Muhammad Arsyil, Muhammad Asam, Muhammad Misyari, Nada Fajriya Kinara, Nadifa Izzatun Nisa, Nafla Nuria, Naila Hairun Nisa, Naila Jafar, Nur Aisyah, Zaila Lutfia. Ya, hadir semua ya. Ya, baik anak-anakku sekalian, pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang wujud benda. Wujud benda. Masih ingatkah kalian apa itu wujud benda?
Ya, masih apa itu wujud benda? Padat. Pengertiannya dulu, bukan jenisnya ya. Wujud benda itu adalah bentuk suatu benda. Nah, sekarang ada berapa yang kita ingat jenisnya wujud benda? Macam-macam wujud benda. Nah, coba sebutkan. Cair, gas. Nah, ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Coba sebutkan contohnya. Satu contoh wujud zat padat. Kayu. Nah, kayu, apa lagi? Meja. Meja. Nasi. Aisyah batu. Kursi. Selanjutnya, apa contohnya zat cair? Minyak. Minyak. Saila. Oli. Kecap. Oli. Bensin. Air. Selanjutnya, apa contohnya zat gas? Udara. Uap. Asap. Oksigen. Masih ada? Udara. Nah, sekarang yang kita mau pelajari nanti adalah perubahan wujud benda. Apakah yang dimaksud perubahan wujud benda? Kalau kita bilang perubahan, berarti ada yang berubah. Misalnya, apa yang dimaksud salah satu contohnya perubahan wujud benda itu adalah mencair dan membeku. Sekarang, apa kira-kira yang biasa kita lihat contoh mencair? Mentega dipanaskan. Apa lagi? Yang sering sekali kita lihat Es krim yang meleleh. ya, es krim biasa kita makan es krim. Berarti es krim kalau misalnya dia di luar bagaimana? Lama kelamaan akan mencair. Selanjutnya apa lagi? Membeku. Apa contohnya yang membeku? Es. Proses pembuatan es batu. Baik. Selanjutnya ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba perhatikan ya tujuannya yang kita akan pelajari. Ini ya di depan. Yang pertama, peserta didik dapat mengenali wujud zat dengan tepat. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik wujud benda padat, cair, dan gas dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi wujud benda padat, cair, dan gas yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kelima, membuktikan faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair dan bisa berubah menjadi padat. Oke, selanjutnya, adapun manfaat pelajaran pada hari ini adalah kita mampu menyebutkan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga mampu mengetahui apa yang menyebabkan kenapa bisa terjadi perubahan wujud benda. Sebelum kita lanjut, ibu minta anak-anakku ayo berdiri dulu supaya kita lebih semangat belajar ya. Ayo berdiri dulu semua. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu. Ayo, ibu pandu juga ya. Tepuk semangat. Semangat. Ayo ulang lagi satu kali ya. Tepuk semangat. Semangat. Apakah sudah semangat? Atau kita ulang lagi satu kali? Ayo kita ulang lagi terakhir. Tepuk semangat.
Nah, oke. Nah, silakan duduk kembali. Selanjutnya, kita perhatikan di depannya, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Kelas 4 ya. Nah, yang pertama, apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma. Aroma itu atau bau ya yang berubah. Wujud benda ada berapa? Ada 3. Yang pertama padat, contohnya ini ya, contohnya. Yang kedua cair, yang ketiga gas. Ini masing-masing ada contohnya di atasnya ya. Padat itu contohnya batu, cair contohnya air, gas contohnya udara di dalam balon. Oke, lanjut ya. Sifat-sifat benda padat. Kita masuk dulu di benda padat. Yang pertama, sifatnya benda padat itu adalah bentuk dan volume tetap. Biarpun dikasih pindah di wadah lain, bentuknya akan tetap. Volumenya juga tidak berubah, tetap. Jarak partikelnya sangat rapat. Ini ya gambarnya. Dapat dirubah dengan perlakuan misalnya digunting, disobek, dilipat, dan sebagainya. Kalau digunting berubah bentuk, misalnya kertas yang digunting akan berubah menjadi kecil. Atau disobek, bentuknya tidak sama seperti bentuk semula. Juga dilipat ya. Contoh benda padat, batu, besi, kertas, kayu. Ya, gambarnya. Selanjutnya, sifat benda cair. Sifatnya benda cair, ini gambar jarak partikelnya ya. Bentuk menyesuaikan wadah. Jika kita pindahkan ke, misalnya dari botol ke gelas, awalnya bentuknya seperti botol, berubah menjadi seperti gelas. Volumenya tetap, tidak berubah ya, kecuali ditumpah airnya baru berubah. Jarak partikel agak renggang, tidak seperti tadi benda padat yang rapat, mengalir dari tempat tinggi ke benda. Contohnya air, minyak, bensin dan lain-lain ya yang cair. Ini contohnya. Selanjutnya, sifat-sifat benda gas. Nah, ini jarak partikelnya gambarnya. Sifat benda gas, bentuk dan volume menyesuaikan wadahnya, tekanan ke segala arah, jarak partikel sangat renggang, tidak dapat disentuh tapi dapat dirasakan. Contohnya udara, uap air. Nah, ini contohnya ya, udara pada balon. Selanjutnya, macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama ada mencair. Yang kedua membeku. Yang ketiga menguap. Yang keempat mengembun. Yang kelima menyublim. Yang keenam mengkristal. Nah, kita lihat pengertiannya satu-satu ya. Kita masuk dulu ke yang pertama. Mencair. Apa itu mencair? Nah, tadi ada 3 wujud zat ya, berarti ada nanti perubahan yang terjadi. Ini gambar apa? Nah, es krim yang meleleh ya, ini gambar melelehnya. Ini lilin yang mencair atau meleleh. Ini merupakan contoh mencair. Nah, sekarang apa itu mencair? Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat
menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud benda mencair, maka memerlukan panas atau biasa juga dinamakan kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Kalau tidak ada panas, maka tidak akan bisa mencair. Contohnya, saat lilin dinyalakan akan meleleh dan es krim yang dibiarkan di ruangan terbuka akan mencair. Ya, silakan sambil dicatat ya. Sudah? Lanjut ya. Membeku. Membeku itu bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Contoh saat membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan yang lainnya. Ini ya contohnya, es batu. Selanjutnya, coba perhatikan, menguap. Menguap ya, peristiwa menguap. Menguap adalah bentuk perubahan yang terjadi pada benda cair menjadi benda cair menjadi benda kalau menguap. Dari cair menjadi gas ya. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor seperti mencair tadi, memerlukan panas. Contohnya ketika merebus air, awalnya cair, saat mendidih akan mengeluarkan uap. Ini ya contohnya. Ini ya, ini gasnya, menguapnya. Sudah? Nah, kita lanjut. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara dingin atau suhu rendah menjadi butiran air. Contohnya embun pada daun rumput yang biasa kita lihat kalau di pagi hari, atau gelas kaca yang mengembun karena berisi es batu. Ini gambarnya ya. Ini embun di atas daun, ini adalah embun di luar gelas yang berisi es batu. Selanjutnya, menyublim. Menyublim adalah perubahan bentuk yang terjadi pada benda padat menjadi gas. Nah, menyublim membutuhkan kalor seperti mencair dan menguap tadi agar bisa menjadi molekul gas di udara. Berarti lama-kelamaan akan habis ya. Contohnya pada kapur barus atau kamper di suatu ruangan, lama-kelamaan akan habis. Ini contohnya kapur barus ya, yang biasa dipakai untuk supaya tidak ada serangga. Selanjutnya, mengkristal. Yang terakhir ya, ada perubahan wujud mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada gas yang awalnya gas menjadi menjadi apa? Menjadi padat. Oke, contohnya mengkristal adalah berubahnya uap menjadi salju. Sekarang selanjutnya ibu, yang terakhir tadi mengkristal ya. Ibu mau tanya kembali. Apa tadi, berapa wujud zat? Ada berapa? 3. Padat, cair, dan gas. Selanjutnya sifat zat. Coba sebutkan satu saja dulu. Zat padat, coba kelompok 1. Di sini dulu. Contohnya, sifatnya zat padat apa? Volumenya tetap. Volumenya tetap. Contohnya sifatnya zat padat apa satu lagi? Partikel rapat. Kalau yang di belakang sifatnya zat cair, volumenya tetap. Kalau yang di sini sifatnya zat gas, Jarak partikelnya agak rendah. jarak partikel sangat rendah. Apa contohnya zat gas? Zat gas adalah Menekannya segala arah. contohnya uap, air. Kalau zat padat apa contohnya? Batu. Kalau zat cair?
Air, air ya. Sekarang mari kita menyanyi dulu ya sama-sama macam-macam perubahan wujud benda. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Pada cari-cari disebut mencari, cari-cari pada disebut menggabung, cari-cari gas disebut membuang, gas cari-cari disebut menyambung. Pada jadi gas disebut membuang, gas jadi padat disebut mengkristal. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Oke, tepuk tangan semua. Nah, sekarang setelah kita menyanyi, selanjutnya Ibu akan bentuk kelompok. Ibu bentuk 4 kelompok ya. Nah, sesuai tempat duduknya. Jadi yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, ini kelompok 4. Apa yang mau kita lakukan? Yang mau kita lakukan adalah melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Ibu akan bagikan lembar kerjanya per kelompok. Masing-masing kelompok ya, Ibu bagikan lembar kerja. Silakan ditulis nama kelompoknya, apakah kita kelompok 1, apakah kita kelompok 2, apakah kita kelompok 3, apakah kita kelompok 4. Terus tulis nama anggotanya. Tulis nama anggotanya ya. Tulis masing-masing semua nama anggotanya. Siapa yang pertama? Siapa yang kedua? Siapa yang ketiga? Jadi judul percobaan kita pada hari ini adalah perubahan wujud benda. Ada di situ di LKPD-nya petunjuk belajar. Yang pertama, masing-masing kelompok mendapatkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lembar kerja ya. Kemudian bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Yang kedua, amati percobaan dengan baik. Diskusikan dengan teman kelompok, saling berdiskusi nanti ya. Yang ketiga, tulis hasil pengamatanmu dan kelompokmu tentang perubahan wujud mencair dan membeku. Sekarang perhatikan lagi bagian alat dan bahan. Ada alat dan bahan. Alatnya yang pertama sendok. Sudah ada? Coba ambil sendoknya, siapkan sendoknya. Ya. Yang kedua, korek api. Ibu yang siapkan koreknya ya, karena berbahaya.
Yang ketiga, yang selanjutnya ada bahan. Bahan yang kita bawa itu adalah yang pertama lilin. Siapkan lilinnya. Lilin, ada lilin. Yang selanjutnya mentega. Ada. Yang selanjutnya bahannya itu coklat batang. Kita simpan memang Mina, nanti ya coklat batang Kak. Yang selanjutnya gula pasir. Ada. Bahan selanjutnya adalah lembar kerja dan alat tulis. Sudah ada di semua alat tulisnya Kak? Kita masuk ke langkah-langkah. Kita sudah mau bekerja ya. Yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua letakkan lilin di atas meja. Semua letakkan lilin di atas meja, lalu nyalakan lilin dengan korek api. Bantu ya nyalakan. Oke. Hati-hati ya. Ya, kita tempelkan lilinnya di atas meja. Oke. Ya, tempelkan masing-masing di atas meja ya. Selanjutnya, apakah sudah tertempel? Belum ya? Kalau sudah nanti tertempel di atas meja, kita siapkan bahan yang pertama itu mentega dulu ya. Mentega disimpan di atas sendok. Jangan dulu ya dipanaskan ya. Oke, sudah tertempel semua, bisa? Ya, siapkan mentega. Setelah itu taruh di atas sendok. Coba perhatikan LKPD tak ya yang nomor 3. Ambil mentega, taruh di atas sendok lalu panaskan. Silakan dipanaskan dan perhatikan apa yang terjadi. Kita perhatikan baik-baik ya apa yang akan terjadi setelah kita panaskan. Sudah terjadi? Ada perubahan? Ya, kita amati ya baik-baik, pelan-pelan saja nak. Ya kalau dia sudah berubah, silakan jauhkan dari api. Terus kita lanjut di yang selanjutnya. Jangan disimpan di atas plastik ya, di atas meja saja di sini. Mati. Kalau selesai mentega, kita lanjut di sudah kita amati perubahannya. Kita lanjut di yang selanjutnya. Ambil coklat batang. Coklat batang sedikit saja ya. Yang penting ada di situ di sendok. Nggak usah terlalu banyak. Awas kena LKPD-nya. Ya sudah banyak itu. Ya nanti sisanya. Coklat batangnya tidak usah terlalu banyak ya. Secukupnya saja supaya tidak tumpah-tumpah di sendoknya. Ya, sesuai LKPD, setelah kita ambil coklat, kita panaskan di atas lilin yang menyala. Perhatikan apa yang terjadi ya. Kita amati karena nanti ada yang kita kerjakan di lembar kerja tak. Ya perhatikan, ya sudah banyak itu nak. Kita amati perubahan yang terjadi ya, semua kelompok memperhatikan. Semua kelompok memperhatikan ya. Amati apa yang akan terjadi. Lihat dulu apa bentuk awalnya coklat, terus apa yang terjadi ketika dia dipanaskan. Sudah ya, kalau sudah sudah berubah, silakan lepaskan. Itu, bos. Tidak apa-apa. Diam kami nak di sini, simpan saja di
Masih panas ya. Tunggu Ibu kasih nyala lagi. Kalau selesai lagi ininya coklat, nanti lanjut lagi di gula. Ambil gula pasir, lalu panaskan pelan-pelan ya, hati-hati Ki. Jangan sampai kena tangan. Nah, selesai coklat. Nah, lihat LKPD tak kembali. Nah, nomor 7. Ambil gula, taruh di atas sendok. Ya, enggak usah terlalu banyak ya. Lalu panaskan di atas lilin yang menyala. Amati perubahan yang terjadi. Hati-hati ya. Bisa pakai ini tadi mengaduknya. Aduk tahu ini Naila. Nah, ya bisa kalau ada sendoknya yang tidak terpakai bisa kita pakai aduk. Ya perhatikan ya, kasih diam nih. Kita diamkan nih. Ya kalau sudah ada perubahan kita jauh kami dari api nak, supaya tidak meletup-letup. Nih bisa pakai ini untuk awas terbakar. Ini Mina. Nih. Ya bekerja sama, namanya bekerja kelompok. Kita harus sama-sama bekerja. Kita tunggu dulu setelah ada perubahannya, baru kita lanjut di langkah kegiatan selanjutnya. Sudah selesai tiga-tiganya? Apalagi berarti nomor 8. Amati, kan sudah kita amati. Nomor 9, iya bisa dimatikan. Catat hasilnya di LKPD. Semua lihat LKPD-nya halaman yang belakangnya ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Saling bekerja sama ya. Saling bekerja sama. Sini sedikit. Jangan cuma satu orang. Kalau kerja kelompok itu berarti kita harus bersama-sama mengerjakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Silakan saling bantu-membantu ya. Yang tahu jawabannya bantu temannya. Yang pertama, apa yang terjadi pada mentega yang dipanaskan? Silakan dikerjakan, dijawab. LKPD-nya nak, halaman belakangnya silakan dijawab. Ya silakan saling kerjasama. Apa yang terjadi pada mentega yang dipanaskan? Yang tadi kita lihat, bagaimana hasilnya ya setelah kita panaskan menteganya akan tulis jawabannya langsung ya. Lanjut, kalau sudah selesai nomor 1, apa yang terjadi pada coklat batang yang dipanaskan? Ya, kalau misalnya sama hasilnya kita lihat berarti tidak apa-apa sama. Ya. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Langsung hasilnya bagaimana, apa yang terjadi? Ya sudah. Ya, ada nanti pertanyaan lagi keempat. Coba kita perhatikan nomor 4. Nomor 4, mengapa lilin, mentega, coklat batang, dan gula dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena kenapa? Langsung tulis alasannya ya. Karena kenapa? Apa yang menyebabkan kenapa bisa menjadi padat? Karena selanjutnya
Nomor 5. Menurut kalian faktor yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair adalah apa? Nah, bisa menjadi cair dan padat, apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan kira-kira benda bisa berubah menjadi padat dan bisa menjadi cair? Ya, silakan dituliskan jawabannya. Oke, selesai? Gimana, selesai? Kalau selesai nanti kita siap-siap ya untuk masing-masing kelompok naik presentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Nah, silakan dulu kelompok 2 maju ke depan untuk membacakan hasil kerjanya. Si besar suaranya ya. Ini Mina. Ya, siapkan masing-masing perwakilan kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Ya. Apa yang terjadi pada mentega yang sedang dipanaskan meleleh karena terkena panas atau kalor? Ya. Apa yang terjadi pada coklat bata yang sedang dipanaskan meleleh karena terkena panas? Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan dengan menggunakan api? Ya. Meleleh. Mengapa lilin mentega coklat batangan dan gula dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena sudah terkena kalor atau panas. Menurut kalian, apa faktor yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau menjadi padat? Kalor atau panas? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo kelompok 1 sudah, silakan maju ke depan. Bacakan hasil kerjanya dengan kelompoknya. Kasih besar suaranya ya. Kasih besar suara tanah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja. Ya, silakan. Ya, suaranya ditambah-tambah sedikit. Ya. Apa yang terjadi pada coklat batang yang sedang dipanaskan? Coklat yang dipanaskan akan meleleh. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan dengan menggunakan api dan mencair? Mengapa lilin mentega coklat batang dan gula dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena tidak dipanaskan. Menurut kalian, apa faktor yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau menjadi padat? Kalor atau panas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita langsung ke kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ayo nak, sini cepat Aisyah. Papa, nah, bacakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan Hasil kelompok saya. Ya, silahkan. Nomor 1. Apa yang terjadi pada mentega yang sedang dipanaskan meleleh atau mencair? Ya. Apa yang terjadi pada coklat batang yang sedang dipanaskan meleleh? Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan dengan menggunakan api? Mencair tetapi kembali menjadi padat. Mengapa lilin mentega coklat batangan dan gula dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena melepaskan kalor atau panas. Menurut kalian, apa faktor yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau menjadi padat, kalor atau panas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo silakan kelompok 4 maju ke depan. Terakhir. Kasih besar suaranya ya supaya kedengaran. Yang lain memperhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Silakan. Apa yang terjadi pada mentega
mentega yang sedang dipanaskan. Mentega mencair karena panas dari api. Apa yang terjadi pada coklat batang yang sedang dipanaskan? Mencair karena panas dari api. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan dengan menggunakan api? Meleleh, tetapi ketika didiamkan menjadi padat kembali. Mengapa lilin, mentega, coklat batang, dan gula dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena tidak dipanaskan. Menurut kalian, apa faktor menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau menjadi padat, kalor atau panas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sudah semua ya, berarti bisa semua melakukan hasil percobaan. Nah, sekarang setelah kita melakukan percobaan, ada yang mau menjelaskan bagaimana perasaannya setelah melakukan percobaan? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Apakah suka melakukan percobaan? Suka ya. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan hasil percobaan kita pada hari ini? Angkat tangan. Oke, silakan Aisyah. Bisa di tempatnya, silakan. Apa kesimpulannya yang bisa kita ambil, Nak? Sini. Mencair adalah wujud benda padat ke cair. Contohnya adalah mentega yang dilelehkan. Yang menyebabkannya adalah kalor atau panas. Jadi kesimpulannya yang disebutkan temannya, mencair adalah perubahan dari padat ke cair. Contohnya tadi semua rata-rata mencair. Terus nanti lama-kelamaan akan menjadi padat kembali. Padat kembali ya. Untuk anak-anakku agar bisa nanti lebih paham, ada nanti Ibu kasih lembar soal yang akan kita kerjakan. Tadi kita sudah pelajari ya, kita sudah pelajari juga tentang perubahan wujud zat. Selanjutnya Ibu mau kasih lembaran, tadi sudah dikerja LKPD-nya ya. Apakah ada yang mau bertanya? Berarti sudah paham ya mengenai ini tadi yang dikerjakan. Selanjutnya Ibu akan bagikan soal atau lembaran evaluasi ya. Masing-masing akan mengerjakan soal. Ayo sebelum mengerjakan soal, apakah masih ada satu orang yang bisa menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Ada yang bisa satu? Masih ada satu yang tidak disebutkan. Tadi temannya mencair, sebutkan. Masih ada satu yang tidak sebutkan. Apa kira-kira tadi yang hasil kerjata? Apa tadi hasil kerjata yang selain mencair, apa yang kita dapatkan tadi di situ? Membeku. Coba asam. Apa kira-kira kenapa bisa membeku asam itu tadi kembali yang bahan-bahannya seperti mentega, coklat, dan gula? Apa yang menyebabkan? Kenapa kalornya? Kenapa kalornya tadi? Apakah kita panaskan sehingga membeku? Tidak ya, berarti dia melepaskan kalor namanya ya, makanya dia menjadi beku kembali. Jadi kalau kita pikir nih, berarti yang mempengaruhi ini perubahan wujud adalah kalor atau apa nama lainnya? Panas ya. Sekarang ayo kita
kita dulu semua kasih begini dulu tangannya semua, kasih begini dulu tangannya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya, atau kegiatan selanjutnya, kasih begini. Nah, ya, supaya lemas ya, supaya lemas tangannya kita, karena nanti ada yang mau kita kerjakan. Ayo kita ice breaking kembali, supaya lebih semangat lagi. Perhatian. Perhatian. Masih semangat? Ayo, tepuk semangat. Sekarang sebelum Ibu lanjut, ayo baiknya kita ulang kembali tadi lagunya ya. Kita ulang lagunya lagi kembali, kita menyanyi supaya tambah semangat kembali. Ya. Lagu tentang perubahan wujud benda. Ya. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan yang berbeda sambil bernyanyi kita belajar agar dapat menyenangkan sambil bernyanyi kita belajar agar dapat menyenangkan pada cari-cari saat mencari cari daripada disebut membentuk cari daripada disebut memurah cari disebut menyambut ada jadikan disebut berbukti daripada disebut menuliskan. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan yang berbeda sambil bernyanyi kita belajar agar belajar menyenangkan sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Oke, tepuk tangan kembali. Ayo, sekarang Ibu akan membagikan lembaran untuk kalian kerjakan ya. Masing-masing akan mendapatkan satu lembaran. Jadi Ibu mau lihat pemahamannya anak-anakku tadi setelah mendapatkan materi dan melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Ibu bagikan ya lembarnya. Masing-masing tulis namanya. Kalau kita tidak hafal nomor absen bisa dikosongkan. Ya, silakan ditulis namanya ya. Tulis nama. Kalau tidak hafal nomor absen tidak apa-apa, tidak ditulis. Ya, masing-masing satu karena ini adalah lembar evaluasi. Iya, usahakan tidak menyontek karena kan masing-masing sudah paham ataukah masih ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Tunggu Ibu ambil lagi lembarnya. Ayo coba kelompok 1 tadi LKPD-nya bisa dikumpul kembali nak di depan. Kelompok 1. Kelompok 2. Bisa disilang, bisa juga dilingkari. Mana LKPD-nya kelompok 2?
Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, dikerjakan baik-baik ya. Dibaca baik-baik soalnya. Kalau ada yang tidak jelas soalnya bisa ditanyakan. Nomor 3, perhatikan benda di bawah ini. Ada 5 benda di situ. Nah, coba lihat itu 5 bendanya. Yang mana termasuk benda cair di situ nomornya? Ya, yang mana nomornya di situ yang masuk benda cair? Buah apa maksudnya ini Bu nomor 2? Nomor 2, lilin yang dipanaskan merupakan contoh peristiwa perubahan wujud benda. Benda apa ke benda apa? Ya, pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan, jangan buru-buru, mau cepat selesai. Silakan dikerjakan. Ini yang benda semua dilengkapi. Ini ada pilihan jawabannya di bawah A, B, C. Berarti apakah dia nomor 1, 2, dan 3? Apakah 2, 3, 4 itu benda cair ataukah 1, 4, 5 itu benda cair? Ya, kita pilih sesuai nomornya ya. Lihat dulu semua nomornya. Misalnya nomor 2, apa itu nomor 2? Apakah cair? Kalau dia tidak cair berarti salah itu jawabannya, begitu. Kita cari semua yang tiga-tiganya adalah nomornya yang benda cair. Ya, yang nomor ini ya, yang nomor 3. Ya, pelan-pelan saja ya, masih banyak waktunya untuk mengerjakan. Benda yang termasuk benda cair. Ininya bukan ini di Silana. Ini jawabannya. Ini benda cair kan ada ini benda ada 5. Tapi kita pilih yang mana benda cair di sini. Yang mana di situ yang benda cair. Sesuaikan dengan pilihan jawaban apakah nomor 1, 2, 3. Apakah 1, 2, 3 itu cair semua? Nah, yang disuruhkan itu cuma cair ya. Asap pabrik termasuk benda apa? Apakah padat, cair, atau gas? Ya. Masih banyak waktu, nak perbaiki ya, pelan-pelan. Utama yang menyebabkan perubahan wujud benda menjadi cair atau padat? Apa yang menyebabkan kira-kira? Baju yang dijemur Ibu sudah jelaskan. Contohnya? Wujud apa yang awalnya, apanya yang hilang? Apanya yang hilang? Apa yang berubah kira-kira? Kalau bajunya yang misalnya kita mau padat ke gas, berarti bajunya yang hilang. Baju yang dijemur apanya yang berubah? Dari apa ke apa? Nomor 5, ya, satu contoh perubahan
mengkristal. Satu saja. Ya, kita tunggu yang lain dulu ya. Masih ada waktu, masih banyak waktu. Ya, pelan-pelan saja nak. Yang penting perbaiki cara jawab tak. Baca kembali. Ya, pelan-pelan ya, perbaiki. Kalau misalnya masih ada, bisa diperbaiki. Kalau perubahan, termasuk benda apa itu kalau asap? Apa kita lupa? Mengkristal berarti bentuknya nanti seperti kristal. Apa kira-kira? Contohnya perubahan wujud mengkristal. Disuruh saja sebutkan contohnya. Ya. Bisa juga kita jelaskan di sini nak, di bawahnya. Kita di sini di bawahnya ya. Jelaskan apa itu mengkristal, bisa perubahan apa. Nah, iya, kalau mengkristal berarti dari apa ke jadi kristal. Berarti jadi kalau misalnya dia sudah jadi kristal, apa wujud bendanya itu kalau sudah jadi kristal. Tapi dari mana awalnya? Bisa kita jelaskan dulu baru kasih contoh. Oh, dikasih kamu dijelaskan. Iya, bisa kita simpan di bawah penjelasannya. Tulis dulu nggak penjelasan. Ya, bisa. Ya, bisa. Yang nomor 5 bisa dikasih penjelasannya. Ini kenapa, apa ini, perubahan apa? Ya, apa itu perubahan wujud mengkristal? Nah, salju itu wujud ke salju, itu salju contohnya. Tapi apa perubahannya dari apa ke apa? Kan ada 3 wujud zat. Berarti itu wujud zatnya yang berubah. Kan ini sudah kita sebutkan contohnya tadi, toh? Nah, penjelasannya bisa dibawa sini. Ya, cocok Mi. Iya, cocok Mi, ini contohnya, penjelasannya apa itu perubahan wujud mengkristal, bisa kita jelaskan di bawahnya. Ya. Di bawahnya saja langsung Mi bilang mengkristal adalah ya, dari apa ke apa. Apa? Jangan dulu nak, belum selesai. Ya, perbaiki ya caranya menjawab.
Adakah yang sulit? Kalau ada yang sulit kita bisa bertanya ya. Ya, kan ada 3, wujud benda ada 3, padat, cair, dan gas. Itu tadi contohnya disuruh jelaskan apa itu dia masuk wujud apa. Oke. Masih ada yang belum ya? Kenapa? Yang mana? Apa satu contohnya? Sebutkan dulu satu contohnya. Yang perubahan wujud mengkristal. Ya. Silakan ditulis sesuai yang kita ingat. Pembuatan garam. Ya. Kalau itu yang kita ingat silakan dicatat. Awas kakinya, nak. Kakinya kasih turun. Oke. Ya, contohnya penjelasannya mengkristal adalah perubahan wujud dari apa awalnya menjadi apa. Ya, silakan. Bisa dibawa ditulis. Tulis dulu contohnya dulu kita sebutkan. Oke, kelompok 1 sudah? Silakan. 1 orang kumpul di depan. 1 orang saja ya. Kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Sudah sama kita? Nah. Ya. Kelompok 1. Kelompok 2 sudah selesai semua? Nah, kelompok 3. Ya, silakan maju ke depan. Kelompok 4. Sini, nak. Ya. Oke. Baik, sudah semua ya kerja tugasnya. Oke, sekarang setelah semua kerjakan ini, kita mau simpulkan materi secara keseluruhan ya. Materi tadi yang setelah kita pelajari, kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini setelah kita belajar tentang perubahan wujud zat? Yang pertama, apa tadi yang pertama kita bisa simpulkan, nak? Yang pertama sekali yang kita pelajari. Yang pertama, wujud zat ada berapa? 3. Wujud zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Yang selanjutnya sifat zat padat. Berarti bentuk tetap, volume tetap, jarak partikel sangat rapat. Apalagi? Sudah tadi. Bisa berubah bentuk, dapat perlakuan. Kalau sifatnya zat cair itu bentuk mengikuti wadah, volume tetap, jarak partikel agak renggang. Apalagi mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Selanjutnya gas adalah tidak bisa dilihat secara kasat mata. Jarak partikel sangat renggang. Bentuk dan volume tidak tetap. Menekan ke segala arah. Dia menekan ke segala arah ya. Selanjutnya ada berapa perubahan wujud zat tadi yang kita pelajari?
perubahan. 6. Yang pertama, membeku, contohnya es batu yang di dalam freezer. Yang kedua, mencair, contohnya. Yang ketiga, menguap, contohnya air yang keempat, menyublim. Yang contohnya menyublim apa? Kapur barus yang menguap ya. Bukan menguap, lama-lama akan habis. Yang terakhir, mengkristal. Mengkristal contohnya proses pembuatan. Masih ada satu, mengembun. Apa itu mengembun? Contohnya embun pagi. Di dedaunan dengan gelas yang berisi air es. Oke. Semua apakah ada yang mau bertanya? Sudah paham. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada hari ini? Kegiatan apa yang membuat kalian bersemangat? Mempraktikkan tentang perubahan wujud benda. Apakah masih ada hal-hal yang belum dimengerti? Tidak ada? Berarti sudah mengerti semua. Sekarang Ibu mau sampaikan kepada anak-anakku sekalian pesan-pesan sebelum kita akhiri ya proses pembelajaran. Adapun pesannya Ibu berharap anak-anakku semua belajar kembali di rumah, belajar dengan giat dan jaga kesehatan. Jangan makan makanan yang tidak sehat. Oke, sekarang marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Mari sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terakhir marilah kita berdoa. Marilah kita sama-sama berdoa untuk menutup pelajaran ya. Doa kembali dipimpin oleh Firdas. Silakan. Ya, silakan siapkan dulu ya. Duduk rapi. Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terakhir, silakan dulu dirapikan dulu alat dan bahannya sebelum Ibu tutup ya. Jangan dulu ada yang bubar. Simpan kembali, rapikan kembali itu alat dan bahan tak. Silakan duduk kembali dulu alat dan bahan ya. Baik, ya silakan. Terakhir Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mengikuti pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.